belajar lebih lanjut, ingin tahu lebih lanjut, monggo nanti kita juga membukakan pintu kita untuk teman-teman seperti itu. Oke, kita mulai aja. Kalau mau ada pertanyaan mungkin nanti di akhir sesi kali Bu Ayu ya. Boleh Bapak, boleh. Oke, gitu. Ini cepat aja kok kita presentasinya, kita akan banyakin tanya jawab aja supaya teman-teman lebih jelas gitu ya. Oke, ini adalah peta konsep hubungan antara perusahaan kami yang kami inginkan, yang kami harapkan ya, yang idealnya dengan universitas juga dengan mahasiswa gitu ya. Ini teman-teman juga pasti semua setuju lah, intinya pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan di kehidupan sosial, juga pengabdian masyarakat. Jadi tidak melulu perusahaan itu hanya untuk mencari keuntungan, tidak melulu juga hanya untuk mencari profit dan kapital seperti itu ya, tapi juga kami harus pastinya punya visi dan misi di mana mengembalikan ke masyarakat. Seperti itu. Ini adalah sedikit pencapaian yang sudah dicapai oleh Pajaku sejak tahun 2005 berdirinya, yaitu tahun 2004 berdiri, lalu 2005 ditunjuk menjadi salah satu PJAP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan, satu dari sedikit yang survive sampai 2015 ketika Direktorat Jenderal Pajak akhirnya melakukan reformasi digital. Jadi PJAP itu apa sebetulnya? Tadi kan saya bilang di 2005 dipilih jadi PJAP gitu ya. PJAP itu adalah mitra resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang jumlahnya sangat dibatasi untuk pengeluaran lisensinya, di mana kami bekerjasama bermitra langsung dengan DJP sebagai penyedia aplikasi pajak yang secara server ataupun koneksi kami boleh terhubung secara langsung dengan DJP. Seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu dan tidak banyak perusahaan yang mendapat kesempatan ataupun kualifikasi yang cukup supaya bisa mendapat sertifikasi seperti itu. Lalu di 2016, 2017 kami terus berkembang hingga akhirnya 2020 kami masih semakin besar dan kami menjadi salah satu PJAP terbesar di Indonesia. Di segmentasinya adalah korporasi-korporasi besar. Seperti itu ya. Kita lanjut. Our members pastinya industri besar, trading, food company, construction, education, segala macamnya, tambang pun juga ada, perbankan gitu ya. Kita ada lebih dari 50.000. Oke. Kita sudah ada lebih dari 60.000 users wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai member tetap kami di berbagai macam produk kami tentunya. Jadi sebenarnya yang mau ditawarkan oleh Pajaku sebagai sebuah perusahaan adalah, mungkin teman-teman paham ya, ketika bisnis itu kan kita harus berusaha menyelesaikan sebuah problem menjadi sebuah solusi, baru makanya bisnis itu bisa survive, bisa thrive seperti itu ya. Nah, Pajaku ini berusaha menjadi one-stop solution regarding perpajakan di Indonesia. Mulai dari registrasi, hitung, kode billing, bayar pajak, sampai bukti potong terakhirnya. Itu semua di Pajaku bisa. Gitu. Jadi memudahkan korporasi-korporasi besar untuk membuat proses yang sedemikian rupa ini menjadi jauh lebih simpel. Itu yang menjadi fokus utama kami di Pajaku. Ini produk-produk kami. Mungkin kalau teman-teman yang belum paham pajak, lihatnya warna-warni kayak tes mata ya. Ini bukan, ini kan produk kami. Nggak usah terlalu dipikirin produknya, nanti kalau teman-teman magang juga akan diajarin pastinya. Kalau sekarang dipelajarin satu-satu, bisa mimisan kita semua. Ya, jadi ini cukup tahu aja, ini jumlah produk kami variasinya. Ada yang di bagian hitung, pembayaran, ada juga di bagian pelaporan. Seperti itu. Makanya kami one stop solution. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit gambaran kecil saja dari beberapa klien kami. Ada yang klien, ada yang masih dalam prospek, gitu ya. Ada yang sudah menjadi partner dalam hal edukasi.
Nah, kalau yang di sini di sebelah kiri dan bawah gitu ya, teman-teman bisa melihat bahwa kami berkolaborasi dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan papan atas seperti itu ya, korporasi-korporasi besar, tapi kami juga tidak lupa seperti yang kami bilang, kami juga peduli dengan apa yang kami kembalikan ke masyarakat sebagai sebuah perusahaan yang dibentuk purely dengan modal orang Indonesia. Karena itu kami sangat sering sekali dan juga banyak berkolaborasi dengan berbagai macam institut pendidikan seperti mungkin universitas, sekolah tinggi seperti itu, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan sampai Indonesia Timur. Oke, kita lanjut. Kolaborasi bisa macam-macam ya. Bisa seperti BINUS ini, magang. Bisa kami memberikan pelatihan gratis seperti di Bali. Bisa kami memberikan pelatihan berbayar, tapi dengan harga yang lebih murah. Bisa juga kami memberikan kesempatan untuk interview secara massal gitu ya, psikotes juga bisa, bermacam-macam lah. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk tahun 2021. Kapasitas yang kami miliki untuk mahasiswa magang di Jakarta. Betul ya, Bu Agustin ya? Kalau saya kurang tepat, mohon dikoreksi. Nah, jadi untuk legal dan HR, itu kita bisa menampung 1 orang. Untuk tax applicator itu kita bisa nampung 6 orang. Untuk finance itu 2 orang. Developer, as in programmer gitu ya. Itu kita bisa menampung 6 orang. Marketing and product itu kita bisa menampung 3 orang. Dan untuk IT internal kita bisa menampung 2 orang. Jadi totalnya 20 orang. Nanti ini lebih detailnya bisa ditanyakan langsung. Nah, apa sih kenapa teman-teman kalau pilih gabung dengan internship di Pajaku itu merupakan sesuatu yang bermanfaat gitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Saya nggak tahu sih perusahaan lain seperti apa. Yang saya tahu adalah Pajaku, karena menurut saya di Pajaku itu kami tidak seperti startup pada umumnya yang isinya anak muda semua. Tapi di sini banyak anak mudanya, tapi juga ada yang sudah berpengalaman seperti itu. Jadi knowledge-nya juga jauh lebih besar yang didapat. Dan juga karena 12 bulan nanti ada tugas-tugas juga seperti itu ya. Itu akan membuat teman-teman yang di sini akan belajar sangat banyak hal baru. Contoh misalnya tadi kita balik. Misalnya teman-teman ada yang magangnya di bagian finance gitu ya. Tapi tidak berarti teman-teman tidak akan belajar yang namanya tax. Tidak berarti teman-teman tidak akan belajar yang namanya manajemen organisasi. Karena di sini sistemnya adalah kalau kamu bisa bantu ya kamu bantu. Di Pajaku ini semuanya seperti keluarga. Jadi kalau ada divisi lain yang merasa kebutuhan, butuh bantuan atau lagi overwhelmed, ya semua divisi yang lain yang membantu seperti itu. Artinya teman-teman akan jauh banyak lebih belajar lagi lah. Seperti itu ya. Nah, ini bentuk kerjasama yang ada. Jadi awalnya pastinya teman-teman magang dulu di Mitra Pajaku. Maaf. Setelah lulus, setelah alumni ya, nanti bisa bekerja di Mitra Pajaku, dan kalau sudah pernah magang sebelumnya dan hasil magangnya baik, evaluasi magangnya baik, maka itu akan seperti dapat prioritas lah. Karena tentunya kami juga ingin meng-hire, lebih prefer meng-hire sudah kenal dengan budaya Mitra Pajaku seperti apa. Ya, membangun lab secara bersama, pembelajaran ilmu produk perusahaan kepada universitas. Lalu tentunya ini yang kami tawarkan dengan universitas adalah logo universitas akan dijadikan partnership di website Pajaku dan sebaliknya. Tapi ini nggak usah teman-teman pusingkan lah. Yang teman-teman menjadi prioritas teman-teman adalah 1 dan 2. Nah, teman-teman di sini saya yakin pasti setelah
selesai, lulus, pengennya langsung mendapat pekerjaan yang baik, dengan karir yang baik, di perusahaan yang baik, gitu kan ya. Dan 1 dan 2 adalah poin yang harus teman-teman perhatikan. Ini tidak perlu terlalu teman-teman pusingkan. Ini juga ini ya intinya teman-teman perlu tahu bahwa Pajakku menjalin kerjasama dengan banyak universitas ternama untuk memastikan teman-teman yang memang niat bekerja, niat belajar mendapatkan posisi yang baik seperti itu. Ini kantor utama kami di Jakarta. Kita ada kantor cabang di Bandung dan juga di Denpasar. Tapi untuk yang membuka magang khusus yang di Jakarta. Segitu saja kalau dari kami, Bu Ayu. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan. Ada 21 akan mendaftar magang. Sudah mulai ya Bu ya? Berarti ya Bu ya, Bu Ayu ya? Sudah Bu. Prosesnya sudah dimulai. Jadi nanti teman-teman semua bisa daftar untuk magang di Pajakku itu lewat website BINUS. Saya juga sudah masukkan ke dalam website BINUS. Jadi nanti proses semua alurnya teman-teman semua bisa daftar di situ. Apa saja yang dibuka bisa dilihat di websitenya BINUS dan coba dicari atas nama PT Mitra Pajakku. Karena di sini tingkatnya juga banyak ya. Hampir sekarang tahun ini dari 2019 ke 2020 ini ada 24 siswa yang ada di kami seperti itu teman-teman semua. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ya. Oke, mungkin di chat sudah banyak ya. Yang Kak mau tanya untuk jam kerja. Oke, untuk yang jam kerja itu kami ada 2. Itu ada yang jam 8 sampai jam sore, ada yang jam 9 sampai jam 6 sore. Nah, untuk cara berpakaiannya seperti apa? Sangat santai banget karena kita banyak yang masih muda juga. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat saya biasa aja gitu, santai aja, kayak biasa. Dan lingkungan kerjanya gimana? Lingkungan kerjanya nyaman banget, teman-teman bisa klop dengan cepat sama teman-teman lainnya karena kami tadi sifatnya adalah keluarga yang disampaikan Pak Hans. Ada yang satu tidak bisa dibantu oleh yang lain seperti itu. Dan untuk dari PIC-nya pun nanti akan selalu memberikan inputan kepada teman-teman semua kayak gitu. Terus ada yang nanya juga ya gimana ketentuan IT untuk ketentuan masuk ya dan syarat-syaratnya di bagian developer dan IT. Itu mungkin bisa dicek di websitenya BINUS ya, karena saya sudah masukkan untuk semua kriterianya di dalam sana. Jadi untuk bagaimana pendaftarannya itu bisa dicek di sana, kriterianya seperti apa juga. Oke, menjawab ya untuk itu. Oke. Lalu untuk Zaki, skill apa yang harus diuji saat interview bagi calon mahasiswa magang? Oke, skill apa yang diuji? Kalau di kita itu ada beberapa tahapan, sama seperti orang yang bekerja benar-benar bekerja di suatu perusahaan. Jadi kami ingin yang tersering itu adalah memang yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Dan prosesnya itu kalau di kami ada tes psikotes, lalu dilanjutkan bersama tes user. Itu tes user adalah yang diberikan tesnya oleh PIC-nya masing-masing. Misal dari developer, berarti mereka akan mengerjakan soal terkait developer seperti itu. Nanti proses selanjutnya adalah dari pihak PIC dan juga dari tim HR, mungkin nanti Pak Hans dan rekan-rekannya Pak Hans akan melakukan review ulang apakah sesuai atau tidak. Apabila yang sesuai maka akan dipanggil lalu melalui proses interview oleh usernya. Setelah itu baru ada proses interview lanjutan mungkin dari atasannya atau seperti apa nanti keberlanjutannya kemudian gitu, dan setelah itu baru gimana join dengan PT Mitra Pajakku seperti
seperti itu ya. Itu untuk gimana proses alurnya di kita. Oke. Yang diujinya itu tadi yang saya Oke, untuk next question-nya dari Vivin. Pak, apakah ada peluang bagi mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman kerja di bidang pajak? Boleh, Kira-kira gimana tuh? saya bantu jawab ya. Oke, kalau untuk magang pastinya kan tentunya untuk mahasiswa kita tidak mencari memang untuk yang sudah berpengalaman tentunya. Karena itu namanya magang pastinya ya. Nah, untuk magang teman-teman justru kita ingin teman-teman belajar tentang pajak karena banyak teman-teman mahasiswa mungkin yang takut dengan yang namanya pajak gitu ya. Kalau denger aja kayak aduh ribet nih, aduh capek deh, aduh pusing gitu ya. Justru kita pengen teman-teman yang belum punya pengalaman dengan pajak untuk join. Makanya tadi kita buka berbagai macam bidang juga termasuk HR and legal. Jadi tidak melulu hanya untuk soal programming dan IT gitu ya, tapi juga untuk perpajakannya. Jadi walaupun teman-teman tidak punya pengalaman di bidang pajak, tidak punya pengalaman di bidang HR, tidak punya pengalaman di bidang legal ataupun di sales seperti itu, kami welcome banget. Dan justru kami ingin teman-teman masuk ke mitra pajakku sebagai magang, lalu belajar. Nanti kalau emang syukur-syukur teman-teman outputnya baik gitu ya, evaluasinya baik, siapa tahu ketika lulus teman-teman ingin kembali dan masuk ke mitra pajakku sebagai karyawan. Seperti itu sih. Oke, sudah cukup jelas tadi Vivin jawabannya? Selanjutnya pertanyaan dari Fardani. Selamat siang Kak, kalau job desk untuk marketing dan development itu apa saja ya? Terima kasih sebelumnya. Oke. Untuk development dan marketing itu job desk-nya masuk ya. Waduh, suaranya masuk. Ya, sebentar. Oke, ya, lanjutin Pak, silakan. Lanjut ya, kita lanjut. Jadi untuk marketing dan development itu tujuannya adalah pastinya satu job desk-nya marketing. Nah, kayak marketing apa? Mungkin teman-teman yang di mahasiswa-mahasiswa juga udah bisa mencari sendiri job desk-nya marketing itu ngapain. Nah, yang mungkin agak unik di sini adalah development mungkin ya. Apa sih dengan development? Development itu adalah kita bagaimana membawa atau belajar membawa bisnis ini, bisnis mitra pajakku dan juga produk-produknya berkembang lebih jauh. Berkembangnya seperti apa? Bisa berkembang dalam bentuk mungkin mengusulkan atau mencetuskan ide-ide produk baru seperti itu. Bisa juga menjajaki segmen baru mungkin seperti itu. Jadi di situ teman-teman diminta untuk menganalisa, memberikan pendapat, memberikan overview kira-kira apa sih yang harus dieksplor lagi dan mengapa. Jadi bukan cuma memberikan ide, tapi juga memberikan caranya dan alasannya. Di situ sih, lebih eksplor ke situ. Oke, sip kalau begitu. Untuk next question-nya dari Alfajar. Selamat siang Pak. Untuk aplikasi yang digunakan oleh mitra pajakku itu apa? Dan untuk tax apps itu prospek kerjanya seperti apa? Oke, ini yang kita pakai adalah aplikasi yang kita kembangkan dan bangun sendiri dari nol. Karena memang mitra pajakku adalah kita yang membangun aplikasinya, pajakku. Aplikasi-aplikasi yang tadi sudah saya kasih tahu yang pas warna-warni itu semua adalah buatan dari in-house kami, tim IT dan developer yang benar-benar mengembangkan aplikasi tersebut dari nol dan terkoneksi langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan teman-teman di korporasi seperti itu. Dan kalau ditanya untuk prospeknya seperti apa, selama Indonesia masih berdiri dan Direktorat Jenderal Pajak masih butuh uang dari negara, dari masyarakatnya, mitra pajakku kan masih berkibar sih. Oke. Untuk next question-nya dari Santi nih. Selamat siang Kak, saya mau bertanya, untuk syarat agar bisa magang di mitra pajakku itu seperti apa? Oke, tadi mungkin sebelumnya
udah dijawab ya, yang di atas sudah pertanyaannya hampir mirip sama yang di atas sebelumnya. Bahwa syarat untuk magang di Pajaku sendiri adalah yang pertama itu memang semester yang diwajibkan untuk magang dari BIMUS, itu pasti ya. Yep. Terus yang kedua itu disesuaikan bahwa kami selalu mengharapkan bahwa mahasiswa itu jurusannya sesuai dengan apa yang mereka apply di Pajaku kayak gitu. Terus mungkin yang ketiga punya keinginan kuat untuk belajar. Untuk syarat-syarat yang detailnya bisa dicek di websitenya BIMUS ya. Jadi semuanya sudah bisa dicek di dalamnya apa saja yang menjadi kualifikasi dari Pajaku kayak gitu. Oke. Pajaku gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran ada lowongan apa, posisinya apa, job desk-nya apa, coba kalian bisa cek ke apps kalian masing-masing. Jika memang posisi, lowongan, dan job desk itu available untuk jurusan kalian, itu pasti akan muncul di apps kalian. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya berarti posisi dan lowongan tersebut tidak available untuk jurusan kalian. Gitu. Mungkin nanti juga gini ya Bu Ayu, kalau misalnya belum ada di web, nanti bisa juga teman-teman semua kontak ke ini aja, ke HRD kalau misalnya memang tidak ada di hrd@pajaku.com. Nanti kalau memang belum masuk, saya akan sampaikan juga ke BIMUS karena terakhir kemarin masih pending yang saya... Iya, masih dalam tahap diupdate terus soalnya Bu. Iya, gitu. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa ke hrd@pajaku.com. Iya, jadi nanti teman-teman bisa cek secara berkala juga ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Rivaldo. Pak, saya Rivaldo dari SI Master Track. Dari yang saya lihat program magangnya 1 tahun. Bagaimana untuk mahasiswa seperti saya yang magangnya hanya 6 tahun? Hanya 6 bulan, sorry. Jadi balik lagi Rivaldo, kalau misalkan untuk anak-anak Master Track dan anak-anak Global Class, itu kan memang wajib magangnya hanya 6 bulan. Jadi disesuaikan saja dengan availabilitas yang ada di khusus untuk di jurusan kamu di Master Track gitu. Jadi misalkan dari mitra pajaknya memang open nih untuk posisi atau lowongan yang hanya 6 bulan. Pasti itu nanti akan muncul di appsmu gitu. Gitu kurang lebih. Nah, kalau dari mitra pajak sendiri untuk durasi magangnya itu ada jangka waktu minimalnya nggak, Bu? Ya. Soalnya kan soalnya kan kita punya 2 program nih seperti Global Class, Master Track, itu yang memang mereka hanya wajib ngambil magang itu hanya 6 bulan 1 semester gitu. Jadi apakah dari mitra pajakku membuka lowongan selama 1 semester aja atau bagaimana? Oke, jadi saya bantu jawab sedikit ya. Sebelumnya saya mau nambahin untuk yang tadi pertanyaan sebelumnya yang soal apa sih yang dibutuhkan untuk kerja di mitra pajakku ataupun magang gitu ya. Selain nambahin dikit aja sebenarnya di Bu Agustin, betul yang Ibu Agustin bilang secara teknis akan ada di website, tapi yang perlu saya tambahkan adalah kita yang mutlak perlu dimiliki adalah 2 hal. Satu, keinginan untuk belajar, dan yang kedua adalah gigih ya, tahan banting lah intinya. Jadi jangan bayangkan yang namanya perusahaan startup, terus kita bisa leha-leha, santai-santai, tidak. Di sini benar-benar untuk teman-teman yang ingin belajar, ingin tahu banyak hal, ingin mengenal tentang dunia perpajakan, ingin tumbuh bersama-sama, seperti itu. Itu yang mau saya tambahkan. Nah, untuk yang 6 bulan, setahu saya itu bisa untuk beberapa posisi, tapi nanti harus saya cross check lagi apakah di inputnya oleh tim saya itu sudah memang 6 bulan atau hanya 12 bulan. Karena seperti divisi saya di HR Legal, seharusnya 6 bulan pun tidak apa-apa sebenarnya. Nah, tapi nanti mungkin harus saya cross check lagi. Terima kasih untuk remindernya.
yang tadi bertanya, nanti akan saya cross check lagi untuk yang 6 bulan. Oke, sudah jelas ya Rivaldo ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Fanya. Saya ingin bertanya, apakah jika kita bekerja di mitra pajak nanti, itu secara WFO atau WFH? Oke, kalau masalah WFO atau WFH, itu sangat fluktuatif ya, sangat dinamis sekali. Sangat bergantung dengan kondisi dari pandemi ini seperti apa, kebijakan pemerintah juga seperti apa, pergub seperti apa, dan juga peraturan Pak Presiden seperti apa. Tapi sejauh ini bisa saya ceritakan adalah itu kita pakai shift sih. Kita sistemnya shift, jadi ada yang masuk, ada yang tidak. Kenapa? Karena kita di bidang perpajakan dan juga keuangan seperti itu ya. Jadi memang salah satu bidang yang dikecualikan. Jadi untuk bidang-bidang yang krusial seperti IT, gitu ya, pelayanan, support itu secara bergantian masuk waktu kemarin sedang ada PSBB transisi seperti itu. Dan juga kantor kami ini kapasitasnya cukup besar dan masih sampai sekarang saja masih kapasitasnya hanya terpenuhi 50%. Jadi untuk protokol kesehatan sangat kami pantau lah, sangat kami ikuti. Tapi lagi-lagi semuanya akan sangat bergantung dengan kondisi ekonomi. Dan tentunya kita akan memprioritaskan untuk teman-teman yang magang. Seperti kemarin ketika ada kembali rem darurat di DKI ya, seperti itu. Itu yang kami prioritaskan untuk WFH adalah teman-teman yang magang dahulu. Oke. Magang dari virus itu kita WFH-kan, kita berikan tugas karena tentunya kami juga lebih concern untuk teman-teman yang magang ini kan tujuannya belajar ya, bukan untuk mencari mata pencaharian. Betul. Jadi kita prioritaskan sih seperti itu. Tapi untuk kedepannya pastinya kita belum bisa memberikan jawaban lah, apakah WFO atau WFH. Oke, berarti based on kondisi aja ya Pak ya kalau begitu ya? Betul, pastinya. Oke, selanjutnya dari Teresa Adelia. Selamat siang Bapak Ibu, saya ingin bertanya, lowongan untuk jurusan apa saja yang dibuka dan apakah ada untuk jurusan psikologi? Oke, kalau untuk lowongan apa saja yang dibuka, mungkin nanti bisa cek lagi ke website BINUS seperti itu ya, ataupun ke aplikasi teman-teman. Tapi kalau untuk jurusan psikologi tentunya sangat terbuka di divisi HR dan legal seperti itu. Oke. Jadi boleh dicek nanti di apps-mu ya, Teresa. Selanjutnya dari Andrea. Selamat siang Bapak Ibu, saya ingin bertanya apakah ada syarat-syarat penerimaannya seperti minimal IPK-nya dan lain-lain? Saya rasa untuk yang ini tadi udah dijawab ya 2 kali oleh Bu Agustin. Jadi kita bisa ke next question aja. Oke. Siang Kak, untuk jumlah pajak ada mana saja? Oke. Kendrick. Siang Kak, untuk jumlah penampung di bidang perpajakan hanya 6 orang saja. Apakah itu hanya untuk BINUS saja atau seluruh universitas yang bekerja sama dengan mitra pajakku? Oke, terima kasih pertanyaannya Kendrick ya. Oke, saya jawab ya. Untuk yang 6 orang itu saya khususkan untuk yang BINUS saja. Jadi dari kami dari tim HR kemarin dapat info bahwa ada 6 itu untuk khusus di BINUS saja jadinya. Jadi total 6 bukan untuk semua partner kita mitra pajakku, tapi untuk dari BINUS. BINUS aja ya. Oke. Oke, mungkin ada next question lagi. Kalau misalkan boleh diceritain nggak Bapak atau Ibu tentang kultur kerjanya dari mitra pajakku itu sendiri seperti apa? Oke.
Kalau kultur kerja dari mitra pajakku sendiri itu kalau saya menyebutnya sih sersan ya, serius tapi santai. Santai. Oke. Nah, jadi intinya kita tuh tidak diawasi sih, maksudnya tidak ada yang supervisor gitu ya yang tiap hari nunjuk-nunjuk kamu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, nggak ada. Jadi benar-benar masing-masing harus aware dengan tugasnya masing-masing, harus proaktif juga ketika timnya sedang sibuk apa, kalau dia merasa dia kurang kerjaan atau kayaknya saya senggang ya, yang lain sibuk, maka diharapkan untuk proaktif bertanya, proaktif belajar, proaktif mencari tugasnya seperti apa, karena di sini lebih ke kekeluargaan betul, tapi ya itu tadi semuanya tahu job desk-nya masing-masing, tahu perannya masing-masing di sini seperti apa, dan silakan proaktif. Belajarnya pun demikian. Memang di setiap divisi akan ada yang namanya level manager atau koordinatornya seperti itu ya. Nah, itu kan belajar langsung dari koordinatornya. Tapi sistemnya tidak akan disuapi oleh koordinatornya. Jadi harus teman-teman yang dikasih Harus aktif assignment. bertanya begitu ya Pak ya? Betul, kita akan kasih assignment. Kalau tidak ada yang mengerti, bertanya. Kalau tidak ada yang mengerti, bertanya. Itu sih. Oke, jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang magang di Mitra Pajakku, jangan sampai nih kita terima laporan bahwa kalian nggak diminta atau nggak disuruh ngerjain apa-apa gitu. Jadi kalian aktif bertanya, kalau nggak ngerti bertanya, kalau nggak ada kerjaan, minta kerjaan. Gitu ya. Oke, nah untuk proses seleksinya sendiri nih, kan ada tahap-tahapnya nih Pak. Boleh dijelasin nggak tahap-tahapnya seperti apa? Kalaupun ada interview, interviewnya dilakukan melalui online kah atau bagaimana? Oke, mungkin sebelumnya tadi saya udah jawab ya di atas ya, mungkin saya ulang. Prosesnya tetap sama, pertama administrasi, lalu kedua ada tes psikotes dan tes user, ketiga baru ada interview. Interviewnya itu langsung dari user, interviewnya seperti apa, lihat situasi dan kondisi untuk saat ini. Kalau memang memungkinkan tatap muka, mungkin tatap muka. Tapi kalau tidak memungkinkan, biasanya kami melalui Zoom untuk proses seleksinya seperti itu. Dan yang lain teman-teman ya. Oke. Kalau dari proses seleksi tersebut, biasanya yang dilihat dari CV mahasiswa itu apa Bu? Apakah mungkin ada dari IPK-nya, atau mungkin dari skill-nya, atau mungkin dari sertifikat perpajakannya, atau bagaimana? Itu mungkin Pak Hans Bu jagonya nih. Oke, kalau dari CV, sekedar fun fact untuk teman-teman di sini ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman mungkin di BINUS sudah mendapatkan pelatihan mengenai pembuatan CV. Di perusahaan-perusahaan besar, CV teman-teman dilihat tidak lebih dari 3 detik. Oh iya, betul. Ya, 2-3 detik per CV. Jadi ya mungkin mitra pajakku belum sampai se-ekstrim itulah. Tapi itu pun menandakan bahwa tidak ada orang yang membaca CV teman-teman sampai titik koma dan segala macamnya. Oke, jadi teman-teman harus membuat CV teman-teman compact, menarik, tapi juga informatif. Itu tipsnya. Tapi kalau ditanya apa yang saya lihat sebagai head of HR ketika ada yang melamar, tentunya adalah tentunya tiap HR berbeda-beda ya, Bu dan teman-teman. Pasti ada yang triknya seperti apa dan seperti apa. Karena background saya adalah hukum dan saya lawyer juga, maka saya mengambil approach yang lebih mungkin beda dengan HR lain. Saya lebih mencari bahwa saya lebih suka memberikan kesempatan ke semua orang. Saya merasa semua orang yang melamar, asalkan tidak terlalu red flag gitu ya, itu harusnya berhak lah untuk paling tidak join di sesi pertama psikotes. Kalau ditanya lagi apa yang saya cari adalah semakin sedikit red flag atau hal-hal yang janggal, maka itu adalah sebuah poin plus buat saya. Tentunya kalau kualifikasi itu sudah normal ya, jurusan yang sesuai adalah poin plus, sertifikasi adalah poin plus, tapi lagi-lagi itu semua tidak menentukan segalanya. Contoh misalnya, mungkin ada teman-teman yang, IPK-nya luar biasa bagus, tapi tidak ada pengalaman organisasi sama sekali. Itu adalah sebuah red flag di kami. Karena lagi-lagi yang kami model organisasi kami adalah seperti keluarga.
tentunya akan sulit bagi teman-teman yang mungkin tidak pernah punya pengalaman organisasi, terus harus tiba-tiba berinteraksi dengan sekian puluh orang, dengan organisasi yang cukup besar, dengan sistem yang cukup bebas seperti itu ya, maksudnya tadi saya bilang ini penuh dengan kebutuhan akan inisiatif seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang saya lihat berikutnya adalah achievement yang mungkin kecil tapi bisa menunjukkan ketekunan. Misalnya, oh dari SMP pernah lomba piano gitu ya, atau SMA lomba piano, lalu kuliah ada piano lagi, oh berarti emang anaknya tekun nih, seperti itu. Itu bisa jadi hal yang positif. Tergantung juga dengan jurusan, maksudnya lowongan yang dibuka. Contoh misalnya yang dibuka adalah sales gitu ya, tim sales. Maka yang saya cari pastinya ciri-ciri yang mencirikan seseorang yang ambisius, seseorang yang penuh dengan motivasi gitu ya, seseorang dengan strive, dengan kegigihan. Mungkin beda dengan ketika saya mencari untuk data analis. Ketika saya mencari data analis, makanya saya cari adalah orang yang penuh dengan ketelitian, terus penuh dengan logika, penuh dengan analisa seperti itu. Jadi sangat bergantung sih, sangat variatif juga. Yang pasti jangan ada red flag lah. Red flag itu contohnya tidak pernah organisasi sama sekali. Terus IP menurut saya malah itu tidak terlalu red flag karena ya saya juga kuliah, saya tahu IP tidak menggambarkan segalanya. Terus mungkin yang red flag berikutnya adalah kalau ada kualifikasi yang atau misalnya gap year. Nah itu mungkin agak red flag. Contoh misalnya, oh kok pindah jurusan nih, kenapa pindah jurusan? Atau misalnya baru bekerja sebentar kok pindah, seperti itu. Itu hal-hal yang biasanya menjadi pertanyaan sih. Bukan red flag seperti apa, tapi pertanyaan. Oke, jadi mungkin nanti teman-teman yang akan apply ke Mitra Pajakku, mungkin CV-nya bisa dipersiapkan, experience apa saja yang kalian punya, kalian bisa masukkan ke CV kalian. Jangan panjang lebar, nggak usah sampai berlembar-lembar, cukup 1 lembar aja, yang penting jelas gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Santi. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, apakah jika kita magang di Mitra Pajakku nanti ada trainingnya terlebih dahulu atau tidak? Oke, untuk training kita di awal itu ada training tergantung kepada tiap divisinya, itu tergantung pada PIC-nya masing-masing. Kalau pertama banget masuk, teman-teman nanti akan diberikan pengenalan perusahaan dulu oleh Pak Hans ya, divisinya Pak Hans. Nanti selanjutnya untuk training yang berkaitan dengan divisinya masing-masing, di mana itu pendidikannya itu kami serahkan ke PIC-nya masing-masing, di mana PIC-nya masing-masing akan memberikan training itu terserah mereka. Jadi mereka yang menjadwalkan trainingnya kepada pelayanan atau support saja. Kita kan biasanya di dalamnya adalah jurusan akuntansi, gitu ya. Nanti pasti semua kan mungkin ilmunya sudah dapat dari perkuliahan dan prakteknya seperti apa, seperti itu kan ya. Jadi kalau yang prakteknya seperti apa kayak gitu akan ada training oleh PIC-nya. Jadi PIC dari tim pelayanan atau support saja akan memberikan pembelajaran kepada teman-teman. Biasanya suaranya kekecilan. Oh iya, oke. Udah lumayan besar? Belum Bu, masih terlalu kecil. Udah. Halo? Udah lumayan besar atau belum? Belum. Soalnya di belakangnya masih ada back sound yang cukup kencang juga, jadi nggak kedengeran suaranya. Oke, mungkin untuk sementara sama saya dulu kali ya. Boleh Bapak. Oke, tadi sampai mana pertanyaannya?
Soal training. Oke, soal training. Training yang tadi saya pernah bilang sebelumnya, itu mungkin tidak secara langsung training di kelas seperti itu ya, jadi nggak ada. Kita lebih suka yang namanya on the job training, jadi langsung teman-teman dihadapkan dengan real case-nya seperti apa di divisi tersebut, langsung diberikan tanggung jawab, tapi misalnya duduknya masih bersebelahan dengan koordinator ataupun manajernya seperti itu. Yang tadi saya bilang, kita butuh teman-teman proaktif, karena kita yakin teman-teman juga dari kampus yang baik, background knowledge teman-teman sudah baik, kita pasti ngasih tugas yang ringan tapi real. Nah, itu maksudnya kenapa kita kasih real, karena kita mau teman-teman ada fungsinya dong. Kalau nggak teman-teman merasa kayak, oh ini mah cuma main-mainan seperti itu ya. Enggak, ini teman-teman langsung menghandle kasus-kasus di perusahaan, langsung dikasih sama manajernya. Nanti kalau ada yang nggak yakin, pasti ada yang nggak yakin lah, pasti ada yang nggak tahu, itu harus langsung ditanya. Nah, disitulah proses trainingnya. Nanti mungkin setelah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu ya, udah mulai masuk ke semester berikutnya, 6 bulan berikutnya, baru akan sedikit demi sedikit makin dilepas. Untuk proyek-proyek kecil kan, silahkan kamu pikirin sendiri, karena sudah makin banyak tahu kan, dan sudah semakin fasih lah dengan lingkungan pajakku. Kayak gitu. Dan nanti pasti teman-teman juga harus cross divisi, misalnya kayak, oh manajernya bilang, oh kalau untuk hal itu kamu tanya ke finance Ki, gitu kan. Nanti kamu, teman-teman akan ada kesempatan untuk bertanya ke divisi lain, belajar juga dari sudut pandang divisi lain itu seperti apa sih masalah ini. Oke. Jadi untuk kasus-kasus yang dikerjakan itu berarti benar-benar kasus yang real ya Pak ya? Pasti dong, pasti Oke. real. Oke. Sip. Mungkin dari rekan saya, Kak Masya ada yang mau ditanyakan? Hari ini saya ditemani oleh Mas Syita juga Pak dari Binus Anggrek. Oke, selamat siang Bu Masita. Ya, dari tadi kan untuk pertanyaannya mungkin lebih ke teknikal ya. Nah, mungkin ada satu hal juga yang mau ditanyain kalau untuk dari cara kerja nih, karena kan seperti yang kita tahu, teman-teman semua di sini ketika mereka akan internship, mungkin kebanyakan merupakan pengalaman pertama mereka untuk bisa benar-benar full time bekerja bersama perusahaan, dan lagi selama pandemi ini benar-benar mungkin full akan work from home. Nah, seperti yang kita tahu, kita yang udah bertahun-tahun kerja aja mungkin butuh beberapa waktu untuk melakukan penyesuaian, entah itu mengatur waktu, mengatur prioritas kerja, terus menjaga komunikasi dan ritme kerja bersama tim maupun center-center yang lain. Nah, kalau dari Pak Hans sendiri, apa yang udah dilakukan bersama teman-teman di Mitra Pajakku untuk bisa menjaga teamwork dan komunikasi itu tetap terpantau? Karena kan mungkin teman-teman ini nanti mungkin akan harus juga bisa menyesuaikan diri, gimana sih mereka kerja dari rumah, tapi tetap bisa efektif dan produktif kerjanya. Boleh di-share nggak Pak Hans? Oke. Wah, pertanyaannya sadis ya. Pertanyaan langsung, to the point banget. Siap, coba saya jawab ya Bu ya. Semoga jawaban saya bisa memuaskan. Jadi kalau di Mitra Pajakku ini, kita ada dua yang kita tanggapi dari segi WFH dan WFO inilah. Pertama dari segi jaringannya. Karena juga kami kan perusahaan IT dan segala sesuatunya, kita juga sudah ISO 27001, yang mengartikan kita tidak bisa sembarangan memberikan akses ke jaringan kami untuk di remote dari luar seperti itu. Itu yang menjadi tantangan terbesar kami kemarin untuk teman-teman yang harus terpaksa WFH seperti itu. Karena itu akhirnya kami melakukan berbagai macam investasi di bidang IT gitu ya, untuk memastikan standarisasinya tetap berjalan dan juga teman-teman yang WFH bisa mengakses jaringan Pajakku dengan baik dan lancar. Itu dari segi jaringan dan infrastruktur gitu ya. Lalu berikutnya dari segi orangnya. Nah, ketika kita ngomongin soal orangnya, maka di Mitra Pajakku kami percaya bahwa semua orang itu ingin memiliki peran dalam hidupnya. Bahwa setiap orang itu ingin berfungsi untuk sesuatu, tidak hanya sekedar leha-leha di rumah makan gaji buta. Paling mentok juga seminggu enaknya, itu sudah minggu kedua, minggu ketiga mungkin sudah mulai bosan seperti itu ya. Maka kami menanganinya dengan cara
memastikan setiap hari tetap ada komunikasi di dalam tim seperti itu, dan penugasan yang diberikan tetap jelas parameternya. Apa yang harus dikerjakan, output yang diharapkan seperti apa, deadline-nya kapan, dan juga deadline parameter kualitasnya seperti apa. Seperti itu. Contoh misalnya, mungkin kalau teman-teman yang nanti magang di pelayanan misalnya gitu ya, lalu terpaksa WFH, itu akan mendapatkan target bahwa oke, teman-teman sehari harus bisa menjawab dan menyelesaikan berapa jumlah tiket masuk atau komplain yang masuk seperti itu. Atau teman-teman nanti yang masuk di divisi saya misalnya HR dan legal, itu saya akan memberikan tugas misal, tolong dong hari ini kamu selesaikan melakukan drafting untuk SOP ini. Nanti saya review, malam kita meeting ya via Zoom atau via Google Meet seperti itu. Jadi memastikan bahwa teman-teman yang di rumah tidak merasa ditinggalkan pekerjaannya, tidak merasa karena di rumah nggak ada pekerjaan gue, sama aja kok perusahaan. Enggak, teman-teman tetap dibutuhkan. Seperti itu. Itu sih yang kita benar-benar maintain banget adalah komunikasinya. Oke, jadi tetap ada cara untuk monitoring dan maintain gimana caranya supaya tetap bisa keep in touch satu sama lain meskipun dari rumah ya Pak ya? Ada Bu, kita ada yang secara sistem jaringan, ada juga yang secara personal dari tiap masing-masing leadernya juga ada. Karena mungkin kan kalau untuk teman-teman intern, apalagi nanti yang baru bergabung, pasti kan masih merasa ini gimana ya ritme kerjanya, gimana alurnya, dan segala macam. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang penting tetap harus aktif dan inisiatif juga. Jadi kalau ada apa-apa tetap bisa kontak terus sama timnya maupun sama supervisornya, benar ya Pak ya? Betul Ibu, betul. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, kita masih ada sisa waktu nih sedikit. Oke, mungkin kalau dari Pak Hans nih, masih ada closing statement yang mau disampaikan nggak Pak? Paling kalau dari saya simpelnya adalah teman-teman nanti kan magang ketika mungkin teman-teman umurnya 19 gitu ya, 19 sampai 21 lah gitu ya. Itu menurut saya adalah dari umur 20 sampai umur 27, 28, ini prinsip personal saya sih. Itu adalah saatnya teman-teman justru tidak boleh merasa nyaman. Tidak boleh mencari kenyamanan. Seperti itu. Boleh teman-teman saatnya berjuang, saatnya mencari, saatnya meniti karir, saatnya capek, saatnya banting tulang, belum saatnya untuk main lah intinya. Nanti setelah teman-teman bekerja keras, akan ada saatnya teman-teman bisa menikmati itu semua. Jadi kalau emang teman-teman mau belajar, Pajakku adalah tempat yang cocok. Tapi kalau teman-teman mungkin mencari perusahaan yang santai, untuk hahihi, mungkin Pajakku kurang cocok untuk teman-teman seperti itu. Tapi kalau belajar, saya jamin Pajakku tempat yang cocok seperti itu. Oke, ya pastinya untuk internship ini, apalagi internship 1+1, tentunya harapannya adalah teman-teman semua dimanapun kalian nanti akan magang, harapannya adalah tentunya dapat experience-nya, karena nggak semua mahasiswa atau nggak semua kampus memfasilitasi program kayak gini. Jadi ini kebetulan saya juga alumni, ini menurut saya ini keren banget. Kenapa? Karena ini menjadi poin plus juga untuk Binusia nantinya ketika mereka lulus. Oh, mereka tuh udah ada pengalaman kerja loh. Karena pengalaman kerja itu benar-benar poin plus banget ya Pak Hans ya ketika di dunia kerja. Itu sesuatu yang akan dilirik dimanapun kita berada. Karena ketika kita udah ada pengalaman kerja, berarti kita udah terlatih secara kinerja, udah terbiasa teamwork, udah tahu caranya berkomunikasi, mungkin yang dari tadinya kita pasif, nanti setelah masa magang kita bisa lebih aktif secara personal, yang pastinya ngebangun kita banget. Berarti untuk penyampaiannya cukup sekian ya Pak Hans ya. Nah tadi Kak Ayu udah ada share untuk
evaluasi. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom chat box juga.